Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat dan bersukacita kan? Hari ini kita akan ibadah minggu ya, via YouTube. Walaupun via YouTube, nggak capek-capeknya kakak ngingetin supaya kita tetap semangat ya mengikuti ibadahnya. Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya harus semangat. Untuk memulai ibadah, kita nyanyi lagu pertama dulu yuk. Lagu pertama ini kita akan nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Semuanya tahu kan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Sekarang kita doa dulu yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah minggu hari ini. Tuhan tolong berkati setiap kami supaya kami semua bisa berkonsentrasi, kami bisa memuji nama Tuhan, kami juga nanti bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum lanjut ke pujian yang kedua, kakak mau tanya dulu deh. Kalian semua dan kakak juga pasti pernah kan melakukan kesalahan?
Kalian juga tahu kan kalau Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Nah, kasih Tuhan Yesus buat kita semua itu membuat Tuhan Yesus merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tapi di samping itu, Tuhan Yesus juga adil loh. Nah, keadilan menurut Tuhan Yesus itu unik banget. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, lewat firman hari ini. Sekarang kita lanjut nyanyi lagu yang kedua dulu yuk. Lagu yang kedua ini sama, ceria juga. Yang judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Semua pasti tahu kan? Yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Puka. Untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi ya, yang judulnya Dihapuskan Dosaku. Baik semuanya, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dari Yesaya 53
ayat 1 sampai 11. Ya, kita siapkan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, yang selalu mengasihi kami dalam setiap kesempatan dan waktu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami di sini, sehingga firman yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan juga bagi berkat bagi teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Baik, kita akan bacakan sama-sama ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 11. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Demikian firman Tuhan ya. Firman Tuhan minggu ini temanya tentang aku ditebus. Kalian sering dong dengar kata ditebus. Kira-kira apa sih artinya ditebus? Ditebus itu seperti dibeli. Contoh ya, kalian belajar sejarah tentang zaman perbudakan dulu. Jadi ada seseorang yang membeli seorang budak ya, dengan cara ditebus. Sehingga orang tersebut bebas dari statusnya sebagai budak. Jadi dibeli ya, ditebus. Itu contoh arti kata ditebus atau dibeli. Nah, adik-adik, Kak punya sebuah cerita. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal, mungkin kalian pernah dengar, namanya John Ebner. John Ebner ini adalah seorang aktivis HAM Kristen dari negara Amerika Serikat ya. Bersama grup yang dipimpinnya yaitu Solidaritas Kristen Internasional, dia juga merupakan pimpinan grup anti perbudakan.
Nah, Ebner ini bersama grupnya memelopori praktik penebusan budak. Dia bekerja sama dengan para suku Kristen dan Muslim setempat ya di daerah Jazirah Arab atau Timur Tengah, di mana mereka mengambil dan menegosiasikan pembebasan para budak. Nah, kalau kita lihat ya di gambar ini, John Ebner ini sedang jongkok ya. Dia itu sedang membeli kebebasan, tanda kutip ya, untuk 132 budak dari seorang pedagang budak yang ada di depannya itu ya, dengan harga sekitar 13.200 dolar atau kalau di kurs rupiah sekitar 160 jutaan. Nah, menurut catatan saat ini, lembaga Solidaritas Kristen Internasional yang dipimpin oleh John Ebner ini sudah mengembalikan sekitar 80.000 orang lebih dari perbudakan. Keren banget ya. Sehingga mereka bisa bebas dari perbudakan. Kita terus mendoakan John Ebner dengan lembaga yang dipimpinnya ya, sehingga banyak orang tergerak untuk berbuat kasih dengan membebaskan orang-orang dari perbudakan. Sekarang, apa artinya penebusan bagi kita orang-orang Kristen sekarang ini? Pertama, ya kita harus menyadari bahwa situasi dan kondisi kita sekarang ini sebenarnya hidup dalam perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Ya, kita sudah dinodai oleh dosa. Kalau kita baca ya dari Roma 3 ayat 23 dikatakan di situ, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita harus menyadari itu bahwa kita adalah makhluk berdosa. Ya, kita harus jujur tanpa kita sadari ya, kita lakukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja, kita sering melakukan pelanggaran. Contoh, kita sering bermalas-malasan, iri sama orang, marah keluar kata-kata yang tidak sopan, ya, melawan nasihat papa, mama atau pembina, atau banyak lainnya. Nah, disinilah kita harus menyadari juga bahwa setiap pelanggaran atau dosa yang kita buat ada apa? Hukumannya, ada konsekuensinya. Yang namanya melanggar peraturan atau melanggar ya peraturan, kita pasti akan dihukum. Dan disinilah kita menyadari bahwa kita butuh yang namanya, manusia ini butuh yang namanya penebusan atas dosa dan kesalahan kita. Jadi ditebus ini bisa berarti kita diampuni dosa dan kesalahan kita, ya. Kemudian kita juga dibenarkan yang tadinya kita orang yang salah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, ya. Kemudian kita juga dikuduskan yang tadinya kita kotor, maksudnya kita sering berbuat dosa, kita dikuduskan menjadi hidup yang kudus. Kemudian kita diberkati oleh Tuhan, kita juga dibebaskan ya dari hukuman dosa tadi. Dan yang penting kita didamaikan. Ya, didamaikan sehingga kita bisa berdamai dengan kasih Tuhan. Lalu dengan cara apa kita ditebus? Kita sudah belajar ya bahwa Allah menebus kita dari dosa bukan dengan uang, emas, perak atau harta benda yang lain, tapi dengan nilai yang sangat mahal, yaitu apa? Darahnya. Seperti cerita John Ebner tadi ya, dia sudah membeli 132 orang untuk dibebaskan dari budak, maka Allah menebus atau membeli kita dari perbudakan dosa tadi dengan darahnya tadi. Sehingga kita tidak berada di bawah tawanan dosa lagi, kita bukan menjadi budak dosa lagi, tapi sudah merdeka. Kita tidak berada di bawah hukuman karena dosa kita. Dan di sini kita sudah belajar juga bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan karya yang terbesar, yaitu dengan kematiannya di kayu salib yang menggantikan hidup kita yang berdosa tadi. Jadi kematian Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa kita sudah
dibebaskan dari dosa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Itulah karya terbesar yang sudah Allah lakukan melalui putranya Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah peringati ya di acara Paskah. Tuhan Yesus sudah menderita, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa? Untuk apa? Ya, untuk kita, bagi kita yang percaya kepada Dia. Sehingga kita yang tadinya berada di bawah hukuman dosa, ya, sebagai budak dosa, sudah merdeka. Sudah bebas dari penghukuman. Yang penting, pertama kita percaya akan karya penyelamatan Tuhan Yesus. Itu yang bisa kita pelajari. Semua itu dilakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah. Makanya adik-adik kita butuh penebusan dosa dari Allah yang sangat mengasihi, sayang kepada anak-anaknya. Karena Allah itu kudus. Dia tidak bisa bersama dengan orang berdosa. Tapi Dia bisa bersama dengan orang-orang yang kudus, sudah disucikan tadi. Makanya ketika kita berbuat pelanggaran atau dosa, kita minta ampun pada Tuhan, maka Tuhan akan menyucikan kita dari dosa tadi dengan kematiannya di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Lalu, apa respon kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah dibayar di atas kayu salib? Ya, suatu pengorbanan yang sangat besar sekali. Apa respon kita? Betapa luar biasanya pengorbanan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara gratis kepada kita. Darahnya sudah membasuh semua dosa kita agar kita nanti dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Jadi di sini kita belajar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bersedia menderita dan mati untuk menggantikan orang lain yang seharusnya menerima penderitaan dan kematian tersebut. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu karena Dia mengasihi kita. Apakah cukup dengan kita merespon kasih Allah yang begitu besar tadi dengan menebus kita dari dosa, dengan hanya misalkan cukup dengan bilang, aduh kasihan ya, atau kita merasa sedih, menangis, miris pas nonton film The Passion? Pasti pernah nonton ya? Apakah cukup respon kita seperti itu? Tentunya enggak ya. Di sini kita belajar sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus tadi, salah satunya adalah dengan responnya apa? Kita mau bersedia atau rela berkorban waktu, mengorbankan waktu kita. Apa itu? Misalkan waktu kita yang banyak bermain, kita harus mau mengorbankan waktu kita bermain tadi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengurangi waktu kalian yang tadinya banyak tidur-tiduran, main game, atau bermalas-malasan. Tapi kalian harus menggunakan waktu dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas atau PR di sekolah. Kalian harus mengorbankan waktu kalian yang tadinya terlampau banyak bersantai, tapi mempersiapkan ujian atau tes. Dan kalian juga harus mengorbankan misalkan melakukan satu hal yang pantas, yang baik di sekolah. Mungkin kalian pengennya menggunakan seragam bebas, seragam yang baju yang bagus-bagus, tapi tidak bisa. Di sekolah ada peraturan harus menggunakan seragam. Jadi banyak yang harus kita korbankan, ya. Maksudnya kita bersedia berkorban sebagai anak Tuhan, yaitu sebagai kalian sebagai seorang pelajar. Ya, itu contohnya.
Nah, sekarang sebagai orang Kristen, pengorbanan apa yang dituntut dari kita? Pertama, kita dipanggil untuk menyediakan waktu cukup untuk membaca Alkitab, renungan harian setiap hari. Kemudian, kita juga berdoa kepada Tuhan, menyediakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari, supaya hubungan kita dengan Allah Bapa terjalin dengan baik. Kemudian kita juga terpanggil untuk menyediakan waktu kita beribadah ke gereja atau sekolah minggu online. Sediakan waktu kita ya untuk beribadah sekolah minggu online. Kemudian ketika nanti kalian remaja, kalian bisa mengambil waktu untuk pelayanan. Contoh seperti kakak misalnya sebagai guru sekolah minggu, kalian bisa ambil pelayanan yang lain. Kalian misalnya punya keahlian menyanyi, bermain musik, ya dan lain-lain. Kalian bisa ambil waktu kalian untuk pelayanan nanti. Nah, sekarang sebagai orang Kristen, pengorbanan apa yang dituntut dari kita? Ya, yang pertama, kita terpanggil untuk menyediakan waktu cukup untuk membaca Alkitab dan renungan setiap hari. Lalu berdoa kepada Tuhan setiap hari supaya hubungan kita dengan Allah Bapa itu terjalin dengan baik. Kemudian kita juga menyediakan waktu untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Ya, sekarang kan sekolah minggu online. Sediakan waktu kalian untuk beribadah di sekolah minggu online. Kemudian nanti pada saat kalian masuk komisi remaja, kalian bisa mengambil pelayanan. Seperti kakak misalnya guru sekolah minggu, kalian bisa ambil pelayanan di musik, yang bisa bermain musik ya, atau yang bisa bernyanyi, dan hal yang lainnya. Kalian bisa tanyakan nanti kepada pembina di komisi remaja. Kemudian kalian juga bisa memberikan persembahan dengan tulus kepada Tuhan. Itu contoh pengorbanan, ya. Dan mungkin kalian nanti dalam pelayanan kalian menemui hal-hal yang lain, misalnya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan perasaan. Tapi itu adalah bagian dari pengorbanan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita dan kita teladani. Seperti itu. Kemudian kalian juga dalam setiap kehidupan sehari-hari ya mungkin merasa bahwa wah, saya sudah melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Tapi ingat, itu bukan suatu yang berlebihan yang kita beri kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan teladan pengorbanannya di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Maka bagian dari kita lakukan pengorbanan tadi itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda terima kasih kita atas kebaikan Tuhan tadi yang menebus, membayar kita dari hukuman dosa. Jadi sebagai tanda terima kasih. Makanya ketika kita percaya, ya, kita mengakui bahwa Yesus sudah mati bagi saya sebagai untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita harus berubah yang tadinya hidup lama menjadi hidup baru, meninggalkan kelakuan-kelakuan kita yang lama. Jadi kita bertobat, menyesal, tapi ada action di balik semua itu. Setelah itu, ya, kita jangan meremehkan seperti ini. Ah, saya kan sudah ditebus oleh Tuhan, maka saya bisa berbuat seenaknya aja, semaunya saja. Toh nanti kalau saya berbuat dosa, saya tinggal minta ampun. Saya diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman. Tidak seperti itu namanya meremehkan kasih Tuhan. Tapi seperti contoh ya,
Kalau kalian misalnya ditolong oleh papa, mama, atau saudara atau temanmu, pertama yang kalian ucapkan apa? Terima kasih tentunya. Lalu kedua apa? Tentu kalian akan berkelakuan lebih baik, akan bersikap baik kepada orang yang sudah menolong kalian, baik itu lewat perkataan maupun perilaku kita. Sama ketika kita menyadari pengorbanan kasih Tuhan kepada kita sudah membeli kita, sudah menebus kita dari budak dosa tadi. Pertama kita ucapkan syukur dan terima kasih dalam doa kita, hati kita. Setelah itu apa? Kita meresponnya dengan, tadi kan sudah di awal ya, dengan rela berkorban, ya, dalam waktu atau pelayanan, dalam pelajaran, juga setiap perilaku kita menyenangkan hati Tuhan. Berusaha terus, belajar terus untuk melakukan yang terbaik sebagai tanda terima kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus tadi yang menyucikan dosa kita itu tidak sia-sia. Tapi Tuhan akan merasa apa? Senang. Akan merasa bangga. Karena aku, menurut kata Tuhan ya, karena aku sudah menebus engkau dan engkau sudah berbuat apa yang aku inginkan dan aku merasa senang. Tuhan Yesus bisa berkata seperti itu. Itulah respon kita ya semua adik-adik terhadap kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib. Membeli kita, membayar lunas kita lewat darahnya yang mahal. Sehingga kita merdeka. Ya, tidak lagi di bawah penghukuman dosa. Nah, tugas kita selanjutnya adalah dengan meresponnya dengan terima kasih dan memulai kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama, selalu meminta pertolongan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari penghukuman dosa. Kita bisa bagikan kepada orang-orang atau teman-teman di sekitar kita lewat sikap, perilaku kita, perkataan kita, sehingga mereka bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan minggu ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan untuk selalu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih dalam setiap perkataan dan perilaku kita. Amin adik-adik ya. Kita akan tutup dalam doa firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan tadi. Biarlah Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus hadir, sehingga kami boleh bersyukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan, di mana kami seorang orang yang berdosa, yang tadinya layak menerima hukuman karena kelakuan atau sikap dosa-dosa kami, tapi karena kasih Tuhan yang mau mati di kayu salib, menderita bagi kami, bangkit bagi kami, sehingga kami ditebus, dibayar, dan kami lepas dari tawanan dosa, kami bebas dari budak dosa. Selain itu Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami setiap kami melanggar perintah Tuhan, dan kami boleh diubahkan oleh kasih Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk melakukan yang terbaik sebagai respon kami anak-anak Tuhan, respon kami terhadap pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dengan darah-Mu tercurah bagi kami. Ajarkan kami untuk selalu setia kepada kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami di tengah kondisi pandemi seperti ini.
kami terus disemangati oleh kasih Tuhan dalam belajar online, tugas-tugas online, maupun dalam kegiatan lainnya. Kami boleh menjadi anak yang menyenangkan di rumah kami, di tempat tinggal kami, dimanapun kami berada, sehingga teman-teman atau orang-orang sekitar kami boleh mengenal kasih Tuhan sebagai Juru Selamat lewat kami anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, jadi gitu firman hari ini yang temanya Aku Ditebus. Semoga kalian semua bisa mengerti pesan yang disampaikan dari firman hari ini. Dan jangan lupa, pesannya nanti diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, karena kita belum bisa tatap muka langsung dan belum bisa memberikan persembahan secara langsung, nanti persembahannya boleh kalian masukin ke amplop ya. Nanti kalian titipkan ke orang tua atau ke pembina kalian. Nanti bisa disimpan untuk diberikan saat nanti kita udah bisa ketemu lagi. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu yang judulnya Betapa Hatiku.
berdoa untuk persembahan, sekalian doa untuk menutup ibadah hari ini ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami bisa berikan ya Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan yang telah kami berikan, semoga bisa bermanfaat, dan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mengolahnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai beribadah dan akan kembali melakukan aktivitas masing-masing. Tuhan berkati setiap kami, ya Tuhan, kami juga berdoa supaya setiap kami dan keluarga kami diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini juga bisa cepat berakhir. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami agar kami bisa terus semangat walaupun masih belum bisa bertatap muka, walaupun sekolah masih online. Tuhan tolong berikan kami semangat untuk terus menjalaninya setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah minggu hari ini udah selesai. Jangan lupa kerjain kuis Alkitabnya ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Kalau gitu, sampai ketemu minggu depan lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!